Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali lagi bertemu dalam kebaktian doa Rabu malam di tengah minggu 24 Maret pada hari ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang menyertai, yang terus-menerus tidak pernah habis-habisnya, tidak pernah berhenti atas kita sekalian. Kita menyanyikan bersama-sama lagu KPPK nomor 666, Besar Setiamu, Ni de xin se guang da. Kita nyanyikan semuanya dalam bahasa Mandarin. Saudara, betul kasih setia Tuhan itu besar, tidak pernah berkesudahan atas kita. Mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih karena anugerah Tuhan yang demikian besar buat kami. Kasih setia Tuhan yang tak pernah habis-habisnya atas kami. Bersyukur Bapa untuk kesempatan pada malam hari ini kami boleh kembali lagi berkumpul dalam kebaktian doa. Kiranya Bapa Engkau yang menyertai seluruh rangkaian doa kami dari awal sampai akhir. Biarlah Bapa kami semua betul-betul memiliki kerinduan untuk datang ke hadirat Tuhan. Dengar doa kami ya Bapa, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan nyanyikan satu lagu KPPK nomor 61, Maha Kasih yang Ilahi. Maha Kasih yang ilahi, nikmat surga
sejahtera janji-Mu agar kami warisnya. Yesus Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah, diri kami beri merdeka, dalam Dikau selamanya. Penebus yang maha kuasa, berilah kami hidup-Mu, datang dan senantiasa tinggal dalam umat-Mu, hingga beserta malaikat yang mengabdi menyembah, kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Bersyukur saudara karena Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Dia mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menggantikan kita menanggung seluruh murka Allah supaya saudara dan saya boleh diselamatkan. Dan Yesus telah bangkit dari antara orang mati untuk menyatakan bahwa karya keselamatan Yesus adalah sempurna. Karya keselamatan Yesus itu diterima sepenuhnya oleh Allah yang merencanakan semuanya, sehingga saudara dan saya boleh diselamatkan di dalamnya. Mari kita bersama-sama berdoa mohon pimpinan Tuhan untuk renungan pada malam hari ini. Bapa, kami mau berdoa menyerahkan ya Bapa sepenuhnya renungan firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Bapa, Engkau berkati, Kau sertai ya Bapa setiap kami semua. Ketika firman dibaca, ketika firman diberitakan, biarlah ya Bapa Engkau menolong kami semua. Lewat Roh-Mu yang kudus membukakan pengertian dalam hati kami, dalam pengertian kami semua. Sehingga kami boleh melihat apa yang seharusnya kami lihat sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca bersama-sama Kejadian pasal 25 ayatnya yang ke-21. Kejadian 25 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Saya bacakan sekali lagi ayat ini. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Saudara yang kasih Tuhan, pada malam hari ini kita akan merenungkan bersama-sama satu topik, kesetiaan Tuhan dalam hidup Ishak. Sekali lagi, kesetiaan Tuhan dalam hidup Ishak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mempelajari dan membaca kisah hidup Ishak, mungkin saudara kita berpikir Ishak tidak terlalu oke. Dalam arti saudara dibandingkan dengan Abraham, dibandingkan dengan Yakub, Ishak kelihatannya hidupnya tenang-tenang saja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi yang jelas
itu menurut penilaian kita. Artinya apa? Seringkali kita begitu subjektif, kita begitu mau menafsirkan, mau memahami Alkitab hanya menurut keinginan kita sendiri. Saudara, hal yang demikian harus kita jauhkan dalam diri kita. Biarlah kita menerima seutuhnya semua catatan Alkitab. Dan bagaimana kita memahami catatan Alkitab dengan baik. Sehingga saudara dan saya tidak perlu menilai siapa lebih hebat, siapa yang tidak hebat. Kita tidak perlu menilai siapa yang lebih beriman, siapa tidak beriman. Kita tidak perlu menilai siapa lebih baik, siapa tidak baik. Kita tidak perlu menilai itu semua. Mengapa, saudara? Karena seluruh kehidupan umat Tuhan, seluruh kehidupan anak-anak Tuhan, semua kehidupan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan di dalam Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kalau mereka bisa melakukan itu semua semata-mata karena Tuhan. Jadi saudara, ketika saudara dan saya membaca Alkitab, ketika kita merenungkan Alkitab, mari kita melihat karya Tuhannya. Kita tidak sekedar melihat orang-orangnya seperti apa. Sehingga kadangkala saudara ada orang Kristen yang demikian hanya melihat dari segi kemanusiaan. Maka mengagung-agungkan si A, mengagung-agungkan si B. Sementara menjelek-jelekkan si C, menjelek-jelekkan yang lain. Akhirnya menjadi, tokoh favorit saya siapa. Nah saudara, tolong semua itu jauhkan. Bukan berarti nggak boleh saudara. Tetapi itu cukup berbahaya. Mengapa? Karena kita tidak adil melihat setiap orang. Kita hanya melihatnya dari segi diri kita. Bagaimana menyenangkan kita. Tetapi kita harusnya melihat dari segi sudut pandang Tuhan. Bagaimana Tuhan menilai setiap tokoh-tokoh, setiap orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Jadi saudara, di dalam kehidupan Ishak kita bisa melihat kesetiaan Allah. Sekali lagi, jikalau di dalam kehidupan Abraham kita bisa melihat janji Allah yang digenapi, maka di dalam kehidupan Ishak kita bisa melihat bersama-sama kesetiaan Allah di dalamnya. Saudara, Ishak mengalami dua peristiwa yang boleh dikatakan sangat penting di dalam kehidupannya. Yang pertama, kelahirannya. Dan yang kedua adalah ketika dia mau dipersembahkan sebagai korban oleh ayahnya kepada Tuhan. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, dua peristiwa ini adalah dua peristiwa yang penting sekali yang menunjukkan kesetiaan Tuhan kepada Ishak dalam hidupnya. Saudara, saya percaya Abraham dan Sarah menceritakan kepada Ishak bagaimana kelahirannya. Mengapa dia dinamai Ishak yang artinya tertawa. Saudara, mungkin sekali dalam keadaan yang mungkin dengan cukup santai dan sedikit ada senda gurau. Dan Ishak bisa melihat bahwa mengapa namanya artinya tertawa. Karena memang saudara pada waktu itu ibunya Sarah tertawa mendengar berita dari malaikat Tuhan mengenai mamanya yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak di usia tua yang sudah mati pucuk. Dan saudara, mamanya tertawa, ibunya tertawa. Dan Tuhan katakan, engkau memang tertawa. Dan akhirnya anak yang dilahirkan itu dipanggil tertawa atau Ishak. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Disinilah kita melihat kesetiaan Allah. Bagaimana Abraham yang sudah tua umur 99 tahun. Sarah yang sudah tua umur 89 tahun. Dan akhirnya mereka bisa mengandung, khususnya Sarah bisa mengandung dan bahkan bisa melahirkan anaknya dan dinamailah Ishak. Saudara, sesuai dengan janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu digenapi oleh karena kesetiaan Tuhan. Saudara, di dalam surat Ibrani dikatakan, karena iman maka Abraham dan Sarah boleh mengandung dan melahirkan anak di usia tuanya yang secara fisik semuanya tidak mungkin. Tetapi oleh karena kesetiaan Tuhan, Ishak boleh dilahirkan. Dan Ishak boleh hidup sebagai seorang anak, seorang remaja, seorang pemuda yang semuanya dalam keadaan baik. Tidak ada kekurangan suatu apapun. Saudara, disinilah kita melihat kesetiaan Allah. Mengapa? Oleh karena saudara, kita sendiri dapat bayangkan ada kemungkinan hitung-hitungan dari ilmu kesehatan, hitung-hitungan dari ilmu kedokteran. Bagaimana seorang yang berusia 90 tahun bisa mengandung dan melahirkan anak. Yang mana saudara, kondisi tubuhnya sudah berbeda jauh dibandingkan dengan pada masa mudanya. Saudara, di zaman sekarang ada orang, misalnya seorang ibu berusia 40 tahun dan mengandung dan melahirkan anak. Itu pun sudah ketar-ketir, itu pun sudah disertai dengan ketakutan. Dan harus dengan pemeriksaan dokter yang ketat, yang betul-betul intensif diperhatikan bagaimana pertumbuhan janin di dalam anak tersebut. Tetapi saudara, untuk case Ishak ini, bagaimana Abraham dan Sarah tetap bersandar kepada kesetiaan Tuhan. Dan Ishak boleh dilahirkan dalam keadaan sehat, dalam keadaan amat baik. Semata-mata karena kesetiaan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ketika Ishak sudah di usia remaja, dibawa oleh ayahnya Abraham pergi ke satu tempat yang disebut dengan Gunung Moria, supaya di situ mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan Ishak pada waktu itu, saudara, di dalam ketaatannya, di dalam bersandar kepada Tuhan, di dalam ketaatannya kepada papanya Abraham, di dalam ketaatan yang seutuhnya, tidak bertanya, tidak memberontak, tidak berdebat. Walaupun memang satu kali Ishak bertanya kepada papanya Abraham, ayahnya. Semua sudah tersedia, kayu bakar, pisau, tali, tapi di manakah dombanya? Abraham ayahnya hanya bisa menjawab, Tuhan akan menyediakannya anakku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ishak taat sepenuhnya. Taat, kemudian ketika diikat, kemudian ketika ditidurkan, dan ketika papanya, ayahnya menghunuskan pisaunya dan siap untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Saudara, kemungkinan memang kita sadari, pasti ada kengerian di dalam diri Ishak. Pasti ada unsur ketakutan di dalam diri Ishak. Tetapi saudara, disitulah saudara, Ishak boleh dikatakan merasakan kasih setia Tuhan. Dan akhirnya tangan dari ayahnya, tangan dari papanya tidak jadi dihujamkan dengan pisaunya ke arah dirinya. Dan Tuhan berseru, stop, sudah Abraham, aku tahu bahwa engkau sungguh-sungguh tidak menyayangkan anakmu.
Saudara, disinilah saudara Ishak melihat kesetiaan Tuhan. Seolah-olah dari situ saudara Ishak merasakan dilahirkan kembali. Sekali lagi saudara, bukan pengertian dilahirkan kembali dalam arti secara harafiah. Tetapi Ishak merasakan kesetiaan Tuhan. Bagaimana dia yang tadinya akan dikorbankan, akan berakhir hidupnya. Tetapi akhirnya saudara, Tuhan yang menyetop, Tuhan yang memberhentikan semuanya. Karena Tuhan penuh dengan kasih setia. Penuh dengan kasih setia. Memang kalau kita pikirkan dari segi kemanusiaan, seperti yang kita sudah renungkan beberapa waktu yang lalu. Bukankah Tuhan melarang dan Tuhan begitu membenci bangsa Kanaan yang mempersembahkan korban kepada dewa-dewanya dengan membunuh anak-anak. Tuhan sangat benci. Dan mengapa memerintahkan itu kepada Abraham? Abraham tidak berdebat panjang. Abraham tidak berdebat-debatan mengenai mana yang benar dan mana yang salah. Di dalam hal Tuhan memberikan perintah, Abraham hanya punya satu hal, taat 100%. Dan itu dibawa dan ditularkan kepada anaknya Ishak, taat 100%. Sekalipun tentu ada pergumulan dalam hati Abraham, bagaimana dia harus mengorbankan anaknya yang begitu dikasihi untuk Tuhan. Dan bagaimana Ishak yang harus taat kepada orang tuanya dan saudara menyerahkan semuanya kepada Tuhan 100%. Sekalipun memang betul kemungkinan ada ketakutan, sekalipun memang betul mungkin ada begitu Abraham begitu sayang kepada Ishak, tetapi untuk membuktikan seluruh ketaatan yang bersifat 100%, yang bersifat total itu, tidak ada sedikit pun pikiran-pikiran untuk meragukan perintah Tuhan. Disitulah saudara iman. Surat Ibrani mengatakan, karena iman Abraham mempersembahkan anaknya karena dia tahu bahwa Allah bisa membangkitkan orang mati dan dia sudah mendapatkannya. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, disinilah kita melihat bersyukur kepada Tuhan. Jangan berpikir yang neko-neko, jangan berpikir yang aneh-aneh, saudara. Saya mendengar ada hamba Tuhan yang berkhotbah dan menyatakan Ishak itu adalah anak yang tolol, anak yang bodoh, anak yang idiot. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, itu penafsiran yang sungguh-sungguh menghina Alkitab. Itu penafsiran yang sungguh-sungguh menghina Alkitab dan memikirkan hanya dari segi manusia. Saudara, tafsiran itu tidak melihat kepada ketaatan yang Ishak lakukan, ketaatan yang Abraham lakukan, bahwa dengan kesetiaan Tuhan kita taat, dan ketaatan kita karena kita tahu Tuhan itu penuh dengan kasih setia. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, karena itulah dua peristiwa ini menjadi dua peristiwa yang penting dalam kehidupan Ishak pada waktu itu. Dan setelah menikmati seluruh kasih setia Tuhan itu, saudara Ishak melihat bagaimana pernikahannya dengan Ribka istrinya. Saudara, di sini pun kita bisa melihat kesetiaan Allah. Saudara, kesetiaan Allah dipahami oleh Abraham pada waktu itu. Abraham tidak ingin Ishak anaknya mengambil perempuan Kanaan untuk menjadi istrinya. Karena itulah saudara Abraham memerintahkan pegawainya, memerintahkan saudara orang kepercayaan dalam rumahnya untuk pergi ke tanah leluhurnya, untuk pergi ke rumah sanak saudaranya untuk mencarikan jodoh buat anaknya
Ishak. Saudara, ini bukan sekedar suatu tradisi, ini bukan sekedar suatu keputusan etika, tetapi ini adalah suatu keputusan iman. Ini adalah suatu keputusan keagamaan. Ini adalah suatu keputusan rohani di dalam diri Abraham untuk anaknya Ishak. Karena di dalam meneruskan, di dalam mempertahankan janji Allah bahwa lewat keturunannya Tuhan akan menjadikan keturunan Abraham bangsa yang besar. Sehingga saudara, karena Tuhan juga membenci bangsa Kanaan, maka Abraham tidak ingin anaknya mendapatkan jodoh dari perempuan Kanaan. Saudara, Abraham memerintahkan bujangnya untuk pergi ke negeri leluhurnya, mencarikan jodoh buat anaknya, ke rumah sanak familinya. Saudara, dan ternyata didapatilah. Dan bujangnya pun mengerti. Bujangnya pun mengerti, melihat iman Abraham, melihat kerohanian Abraham, sehingga bujangnya pun ikut serta berdoa memohon pimpinan Tuhan, berdoa memohonkan pertolongan Tuhan untuk bisa mendapatkan jodoh buat anaknya Abraham, anak tuannya Ishak itu. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, bersyukur karena apa saudara? Karena disitulah kita melihat baik Abraham kemudian boleh diikuti oleh bujangnya, oleh pegawainya sendiri, yang kemudian diikuti oleh Ishak, dan Ishak menerima seutuhnya jodoh yang sudah Tuhan pimpin di dalamnya lewat kedua orang tuanya, lewat keluarganya, lewat sanak familinya. Dan Ishak sudah boleh mensyukuri karena kesetiaan Tuhan yang demikian nyata di dalamnya. Jadi saudara, boleh dikatakan ini hal yang ketiga di dalam hal pernikahannya. Saudara tidak boleh melihat hanya dari segi, oh kok bisa ya pernikahan antar saudara. Memang saudara, kita harus akui bahwa Abraham pun menikah dengan Sarah. Sarah pun termasuk masih saudara dengan Abraham. Ingat peristiwa bagaimana Abraham 2 kali berbohong dan meminta Sarah berbohong bahwa Sarah adalah adik perempuannya. Karena memang termasuk dia sebagai istilahnya sebagai saudara sepupu atau saudara sepupu, begitulah ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini demikian juga dengan Ishak. Pada waktu itu nanti perintah Tuhan ketika Israel sudah menjadi begitu banyak, maka tidak boleh antar saudara untuk menikah. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita tidak bisa membahas masalah itu. Tetapi saudara, ini bukan sekedar masalah itu. Ini bukan sekedar masalah etika. Ini bukan sekedar masalah senang atau tidak senang. Ini adalah masalah menjaga janji Tuhan, menjaga ikut serta bersama-sama dengan kesetiaan Tuhan, sehingga boleh menurunkan keturunan yang sejati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur Ishak akhirnya boleh dituntun oleh Tuhan karena kesetiaan Tuhan lewat Abraham yang menangkap dengan sungguh-sungguh dan pegawainya yang menangkap dengan sungguh-sungguh, sehingga Ishak bisa mendapatkan kesetiaan Tuhan dengan ini semua. Namun saudara, ketika dilahirkanlah 2 orang anak buat mereka. Memang sebelumnya dikatakan Ribka mandul dan Ishak berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan doanya. Tuhan memberikan 2 anak kepada mereka sekaligus. Yang satu bernama Esau, yang satu bernama Yakub. Disitulah saudara, Ishak menikmati kesetiaan Tuhan. Namun
di dalam perjalanannya dengan dua anak kembar ini, Esau dan Yakub. Saudara-saudara, terjadilah memang peristiwa yang kurang mengenakan karena Ishak lebih sayang kepada Esau dan Ribka lebih sayang kepada Yakub. Dua orang tua menjadi tanda petik terpisah, tanda petik menjadi begitu subjektif, begitu sayang pada salah satu dari dua anak kembar itu. Si Ishak menyukai Esau karena menyukai binatang buruannya. Ribka menyukai Yakub karena Yakub adalah anak yang boleh dikatakan sering ada di rumah. Saudaraku yang kasih Tuhan, dua orang tua ini akhirnya saudara masing-masing saling menjunjung tinggi, saling membela anak masing-masing. Sangat disayangkan, tetapi saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tapi kita bisa melihat kesetiaan Tuhan. Sekalipun Ishak lebih mengasihi Esau, tetapi akhirnya kesetiaan Tuhan sesuai dengan nubuatan Tuhan, sesuai dengan apa yang sudah Tuhan gariskan. Yakub akan menjadi yang sulung bagi kakaknya. Yakublah yang akan meneruskan keturunan sebagai pembawa janji Tuhan. Sehingga Yakublah yang akhirnya diberkati oleh Ishak di masa tuanya. Sekalipun Ishak begitu sayang kepada Esau, sekalipun Ishak tahu bahwa suaranya suara Yakub, tetapi saudara, ketika persembahan makanan daging olahan itu diberikan dan tahu, wah ternyata bau badannya, bau Esau. Ishak memberkati Yakub. Saudara, memang ada peristiwa penipuan di dalam bagian ini. Tapi kita tidak melihat dari segi-segi itunya. Bahwa penipuan itu diperbolehkan dan sebagainya. Saudara, tidak, ini bukan waktunya untuk mendebatkan tentang perkara ini. Tetapi kita bisa melihat inilah kesetiaan Allah. Bahwa Tuhan memberkati Yakub. Walaupun akhirnya Esau begitu menjerit-jerit, menangis-nangis. Dan akhirnya Ishak pun tetap memberkati Esau. Tapi dengan satu pernyataan yang sangat-sangat jelas sekali. Bahwa Esau harus berjuang, harus bersusah payah. Baru dia bisa melepaskan kuknya, melepaskan bebannya. Dan bersyukur kepada Tuhan. Ketika Yakub melarikan diri dari Esau. Ketika Yakub akhirnya berkelana pergi ke rumah pamannya Laban di negeri yang jauh. Ketika Yakub harus begitu lama untuk mendapatkan istrinya. Ketika kembali pulang berjumpa dengan Esau. Keduanya bisa dipertemukan kembali. Dan ternyata Esau juga telah diberkati oleh Tuhan. Sehingga pernyataan surat Ibrani bahwa karena iman maka Ishak memberkati Yakub dan Esau. Dan berkat atas Esau ini pun saudara boleh dinikmati oleh Esau pada waktu kehidupannya. Saudara, di sinilah kita melihat kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah yang tidak pernah habis-habisnya atas hidup kita. Saudara, karena itulah mari saudara dan saya harus terus bersandar. Kita selalu ingat kesetiaan Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak setia, saudara, itu celaka bagi kita. Tapi saudara, tidak mungkin Tuhan itu tidak setia. Tapi karena Tuhan itu akan tetap setia selama-lamanya. Sekalipun kita tidak setia. Tetapi alangkah indahnya
Jikalau kita menjadi orang-orang yang terus-menerus mengerti kesetiaan Allah dan memegang erat dan terus tiap hari ingat bahwa setia Tuhan tidak pernah habis-habisnya atas kita. Kiranya firman-Nya ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena Tuhan begitu baik, firman-Mu begitu jelas dan nyata, bahwa Engkau setia dalam kehidupan Ishak. Bapa, berkatilah apa yang sudah kami renungkan bersama-sama. Kiranya Bapa Engkau tolong jemaat-Mu untuk bisa mengerti dengan baik dan terus belajar menjadi orang Kristen yang setia kepada Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu setia kepada kami. Dan setia Tuhan tidak pernah selesai, tidak pernah habis-habisnya, tidak pernah berhenti. Dan terus menerus akan menyertai setiap umat-Mu. Dengar doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyanyikan satu lagu tadi, Ni de xin si huang da. Saudara, mari kita bersama-sama bersyukur untuk kesetiaan Tuhan. Mari kita bersama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan, yang mau setia kepada Tuhan, setia dalam menjalankan perintah Tuhan, membaca firman, setia beribadah, setia menjalankan firman hari lepas hari. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan kepada kami sehingga kami boleh mengenal Engkau ya Tuhan Yesus dan menerima Engkau sebagai juru selamat kami. Ini semata-mata karena kesetiaan Tuhan, karena Roh Kudus bekerja membukakan pengertian kami dan memampukan kami menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, mengakui diri kami sebagai orang berdosa. Biarlah ya Bapa, Kau tolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada firman Tuhan, setia kepada pimpinan Roh Kudus dalam hidup kami. Sehingga ya Bapa, melalui itu semua nama-Mu dipermuliakan. Bapa, kiranya Engkau memberkati dan menyertai setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Khususnya jemaat GKI Surabaya. Kami sungguh memohonkan belas kasihan-Mu dalam kehidupan kami semua. Dengar doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa untuk rencana acara doa puasa selama 5 hari menjelang Paskah atau Jumat Agung. Jadi akan dilaksanakan hari Senin tanggal 29 Maret sampai tanggal 2 April. Doakanlah supaya doa puasa ini boleh kita ikuti bersama-sama dengan setia. Yang penting adalah kesungguhan kita untuk ikut doa puasa. Terlepas dari kekuatan kemampuan kita untuk berpuasa sampai berapa lama. Tetapi yang terpenting hati kita sungguh-sungguh kita arahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mau berdoa menyerahkan ya Bapak untuk acara doa puasa kami menjelang Jumat Agung dan Paskah. Akan dilaksanakan tanggal 29 Maret sampai 2 April selama 5 hari. Bapak, mari Engkau sertai, mari Engkau pimpin Bapak sehingga acara doa puasa kami boleh dilaksanakan dengan baik. Mohon pertolongan Tuhan kepada jemaat-Mu semua Bapak untuk ikut serta bersama-sama dan beri kami kekuatan ya Bapak. Dan yang terpenting bagaimana hati kami terpaut kepada Tuhan dan merenungkan penderitaan Tuhan selama ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kiranya Tuhan tolong setiap jemaat untuk berperan serta dalam acara doa puasa kami. Dengar doa kami ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita doakan untuk seminar Paskah tanggal 3 April dan acara Jumat Agung dan Paskah tanggal 2 April dan tanggal 4 April. Mari kita berdoa bersama. Kami mau berdoa Bapak untuk acara-acara kami dalam Paskah ini. Sertailah peringatan Jumat Agung 2 April dan perjamuan kudus yang akan kami laksanakan. Sertailah acara seminar Paskah 3 April. Begitu pula dengan kebaktian Paskah 4 April. Mohon pimpinan-Mu ya Bapa kepada kami sehingga kami bisa mengikuti semua acara ini dengan baik dan kami semakin boleh memahami betapa luar biasanya Tuhan berkarya dalam keselamatan buat kami semua. Siapkan jemaat sekalian Bapa, termasuk perjamuan kudus, supaya kami boleh bersama-sama dengan teratur, dengan disiplin melaksanakan perjamuan kudus bersama-sama. Terima kasih ya Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita doakan untuk pemilihan majelis yang akan dilangsungkan pada bulan April, kalau tidak salah 11 April. Doakanlah supaya Tuhan sendiri yang memimpin sehingga pemilihan majelis bisa dilaksanakan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapak, kami menyerahkan rencana pemilihan majelis di seluruh GKI, gereja-gereja GKI tanggal 11 April. Pimpinlah ya Bapak supaya pelaksanaan pemilihan majelis ini boleh diadakan di masing-masing gereja dengan baik dan semua jemaat berperan serta di dalamnya. Yang mau berdoa Bapak, Kau sendiri yang memberkati, Kau sendiri yang menyertai seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Sehingga hanya orang-orang yang Tuhan mau untuk menduduki jabatan sebagai majelis yang sungguh-sungguh memiliki komitmen untuk berkorban secara waktu, secara tenaga, secara pikiran
bahkan juga secara dana. Sehingga ya Bapa, majelis-majelis yang terpilih adalah orang-orang yang betul-betul punya kualifikasi yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita doakan untuk proses vaksinasi yang masih terus berjalan agar Tuhan memimpin dan menyertai. Doakan masyarakat agar masyarakat juga boleh taat menjaga protokol kesehatan sehingga perlahan-lahan pandemi ini akan semakin menurun dan akhirnya bisa terkendali. Mari kita berdoa. Kita mau berdoa Tuhan untuk vaksinasi yang masih terus berjalan. Pimpinlah ya Bapa, tapi juga tolong masyarakat Indonesia untuk taat kepada protokol kesehatan sehingga mengurangi penyebaran virus ini dan sekaligus ya Bapa akan semakin mengurangi juga pandemi yang terjadi. Kami percaya Tuhan akan tolong masyarakat Indonesia dengan penuh ketaatan disertai dengan keteladanan dari semua pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia ini. Terima kasih Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terakhir mari kita doakan untuk ekonomi Indonesia. Kiranya Tuhan terus menolong, memelihara sehingga ekonomi bisa berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Yang mau berdoa Bapak untuk negara kami Indonesia. Berdoa untuk ekonominya khususnya. Tuhan tolong di tengah-tengah pandemi ini begitu sulit sekali ya Bapak untuk bisa membangkitkan ekonomi di setiap negara yang ada termasuk Indonesia. Tapi kami percaya Tuhan akan tetap tolong dan pimpin sehingga ketahanan ekonomi, ketahanan pangan bisa terjadi dengan baik di negeri ini sehingga Indonesia bisa tetap membangun, Indonesia bisa tetap berjalan dengan baik. Kami percaya jika pandemi sudah bisa ditanggulangi dengan baik, ekonomi akan semakin meningkat dengan pesat. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin dan menyertai. Bersyukur, berterima kasih Bapak. Kami berterima kasih karena kasih setia Tuhan bagi kami sehingga kami boleh mengadakan kebaktian doa pada malam hari ini. Dan Tuhan pimpin terus menerus diri kami mempersiapkan diri untuk memasuki hari Minggu dalam hari ibadah dan menjelang Jumat Agung dan Paskah. Tuhan sendiri yang akan menyertai dan memimpin kami. Dengar doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian doa selesai. Amin. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena